Ya, itu yang orang bilang bansos sudah dekat, tapi harga semakin jauh. Ada satu fenomena ada satu, bukan hanya fenomena, tapi memang menjadi diskusi yang sebenarnya curhatan bagi masyarakat. Di mana kalau kita bicara beras, pasti hampir semua rumah itu pasti butuh beras. Karena kita masih pola makannya adalah beras gitu. Tapi kegelisahan curhatan mereka itu sederhana. Pemerintah sudah ada program sembako, bansos. Ya, yang sampai antri-antri itu. Bahkan ngantri panjang gitu kan. Dan yang parah itu emak-emak yang ngantri. Bapak-bapak nggak mau ngantri. Dan bawa cucu gitu kan. Nah, yang kedua, ada operasi pasar. Tapi sampai hari ini, sampai Februari inilah gitu ya. Ternyata harga itu belum stabil juga gitu, melompat-lompat. Saya biasanya dulu waktu SD juga lompat-lompat gitu, tapi ini kan harga beras yang lompat-lompat. Ini agak dan lompatnya bukan lompat naik turun gitu, tapi naik gitu. Itu kira-kira apa ya yang menyebabkan itu? Dan jangan lupa nih Pak Asam, kenaikan harga beras yang saat ini itu yang pertama kali terjadi setelah reformasi kan. Setelah reformasi itu kan baru kali ini yang begitu lonjakan naik. Gitu. Kalau kamu belinya berapa? Saya terakhir masih yang 14.000 per kilo. Per kilo 14 ya, lumayan kualitasnya lumayan lah. 14 ya. Tapi menariknya mungkin akan lebih karena kalau kita diskusikan dengan Bang Alam Sahani yang sudah ada bersama kita ini. Gimana Bang? Fenomena tadi harganya beras yang masih aja naik, padahal kan kita tahu pemerintah sudah melakukan berbagai upaya untuk menstabilkan harga ya, melalui program-program bansos, melalui program operasi pasar. Ya, itu yang orang bilang bansos sudah dekat, tapi harga semakin jauh. Kalau kawan-kawan di timur sana bilang begitu kadang-kadang. Jadi bansos sudah dekat. Iya, tapi harga semakin jauh. Ya itu kadang-kadang kan ada satu fenomena yang kita jadi bisa belajar nanti di situ ya, Lukman ya. Kayak seperti kalau kita lihat di angka-angka atau di data itu ternyata juga problemnya itu adalah di jenis stok yang kita gunakan untuk menutupi kekurangan dari produksi. Di waktu yang lalu kan kita sudah bicara ada kelangkaan produksi 2,45 juta. Maka pemerintah berusaha menutupnya dengan impor. Satu di luar itu tentunya diatasi dengan sisa-sisa stok yang ada di pasar sendiri gitu. Ya kalau beras itu kan sederhana ya. Kalau pasokannya kurang, harga akan naik karena kan kebutuhan orang terhadap beras itu nggak bisa dinyatakan ya sudah bulan ini saya nggak usah beli dulu begitu karena itu kebutuhan pokok. Maka kalau pasokannya kurang, harga akan naik. Tapi kalau pasokannya berlebih, biasanya harga agak turun. Itu pasar ya. Itu. Nah, jadi kalau kemudian kenapa harga naik, pastilah karena ada kelangkaan pasokan. Nah, pasokannya kan ditentukan dua hal, satu produksi yang jalan, atau yang kedua adalah stok yang tersedia. Boleh jadi produksinya kurang, tapi kalau stok dari persediaan lalu cukup, itu masih bisa teratasi supaya harga itu kemudian nggak bergejolak, eskalasinya sampai naik. Kira-kira mungkin begitu. Kalau kita mau lihat lebih jauh nanti tentunya kita harus bicara stok kita macam apa, sumbernya dari mana, dan kemudian mengapa setelah itu kemudian stok itu dilempar ke pasar tapi kemudian harga kok bisa ternaik. Itu yang mungkin yang jadi lebih penting untuk kita dalami ya. Oke. Kalau selama ini emang stok beras kita tuh dari mana sih sumbernya? Selain tentu dalam negeri ya, produksi yang pada periode lalu, pada edisi lalu kita lihat bahwa memang terjadi penurunan dalam produksi. Ya mungkin kita bisa lihat ya, kalau saya mau ini soal stok itu mungkin lebih enak kalau kita lihat data ini. Kita lihat ini neraca beras nasional ya. Ini karena kan di sini kita kan selalu bicara data ya. Ya, di sini kita kan bicara data dan data yang berbicara untuk publik. Ya, di sini ada yang saya sebut neraca beras nasional lah, dari bulan Januari 2023 sampai Februari 2024. Jadi sampai bulan kemarin kita lihat.
Nah, ada di situ sedikit yang warna hijau itu adalah 2022 saya bikin sebagai baseline ya. Nah, kalau kita lihat produksi per bulan di tahun 2023 itu ada angkanya, kemudian juga setelah itu konsumsi, dan kalau produksi dikurangi konsumsi akan terjadi surplus. Kita juga sudah lihat seperti yang sudah kita pernah bicarakan ya di beberapa waktu lalu itu, bahwa di 2023 itu Juli memang cenderung negatif tuh ya. Negatif itu artinya surplusnya itu negatif, dan berarti ada kekurangan produksi dibandingkan kebutuhan konsumsi bulanan. Dalam artian defisit ya. Mulai Juli kita negatif terus nih. Juli, walaupun di Januari umumnya memang selalu negatif. Kenapa begitu? Ya seperti saya jelaskan bahwa memang padi itu punya siklus. Nah, kalau kita lihat di sini di tahun 2024 itu juga sampai bulan Februari masih negatif surplusnya, berarti terjadi defisit gitu ya. Nah, kalau begini lantas bagaimana memenuhi kebutuhan itu? Kita waktu lalu udah pernah menyatakan bahwa ada defisit total dari Januari sampai Februari itu kira-kira 2,45 juta ton. Maka pemerintah sudah mengantisipasi dengan melakukan impor. Impor itu biasanya masuk beras itu tidak langsung, dia per bulan juga. Ya, bayangan orang kalau pemerintah impor 2 juta ton itu satu kapal bawa 2 juta ton beras, nggak begitu. Dia masuknya itu bertahap juga. Kuota gitu ya? Ya kuotanya ada 2 juta ton, tapi kemudian dia beli dari berbagai negara bertahap. Makanya saya kadang-kadang suka heran, sedikit-sedikit orang bilang, wah impor masuk nih, nanti sudah mau panen, pasti kemudian bisa jatuh harga. Jadi orang memang sering bicara itu dengan imajinasinya, bukan dengan fakta yang terjadi. Kalau masuknya bertahap nggak ada masalah. Kedua, kalau sudah masuk pun dia stay dulu di gudang. Terus ada masalah apa gitu ya? Jadi impor nggak selalu itu langsung disalurkan ya? Bisa jadi untuk menjaga stok ya? Ya, satu. Terus kedua, kalau dia nanti disalurkan, dia punya problem waktu yang lebih lama dibandingkan kalau stok ada di dalam. Nah, sekarang kalau kita lihat akumulasi stoknya dari domestik itu, bulan Februari itu tinggal 0,21 juta ton, kira-kira 210.000 ton. Sementara kan kebutuhan bulanan untuk konsumsi itu kan 2,5 juta ton. Nah, maka dari mana memenuhi kebutuhan ini? Inilah yang dilakukan impor. Kalau kita lihat akumulasinya, impor itu sudah pada Februari 2024 itu sudah mencapai 374 juta ton, plus impor di tahun 2022 ya, sisanya plus 2023 sampai 2024 3,74. Sehingga sebetulnya kita punya total stok itu 3,95, seringkali kita sebut kira-kira 4 juta ton. Stok apa itu? Stok yang ada di market domestik dan stok dari impor pemerintah. Saya tidak hitung impor swasta yang kira-kira 300 ribuan, karena itu berasnya beras khusus ya, beras basmati untuk kenduri, bukan konsumsi secara keseluruhan. Bisalah kita abaikan sedikit gitu, jumlahnya juga belum terlalu signifikan. Nah, itu situasi kita. Nah, terakhir kalau kita mau lihat berapa persen stok itu bisa memenuhi kebutuhan konsumsi pada saat bulan berjalan. Jadi kalau kita lihat di bulan Januari itu 69% dari kebutuhan bulan Januari itu bisa dipenuhi. Jumlah stok itu mencapai kira-kira 69,24% dari kebutuhan konsumsi. Jadi sebetulnya cukup 1,76 dibandingkan 2,54 kira-kira gitu ya. Nah, kemudian terus kalau konsumsi bertambah terus tiap bulan bersama dengan pertambahan stok, makin ke sini biasanya itu cenderung stok itu makin terpakai sehingga jumlahnya makin sedikit dan di akhir tahun itu tinggal 19%. Dilanjutkan lagi sampai 2024 dan bulan Februari itu tinggal 11% stok kita. Cukupkah? Rasanya masih cukup. Toh nanti juga akan ada masa panen, dia naik lagi tuh di market gitu. Itu siklusnya memang begitu. Kadang-kadang dia ada insiden kecil, turun sedikit. Tuh, kalau kita lihat persentase dari konsumsi. Jadi kita masih punya 11% dari kebutuhan konsumsi di akhir 2024. Nah,
pertanyaannya tadi kan dari Lukman, dengan situasi begitu kok bagaimana naik. Perkembangan harga kok masih naik gitu ya. Nah mungkin kita bisa lihat di grafik berikut ya. Ini perkembangan harga yang sebelah kiri ini. Kita lihat kan dari 2022 itu dari Januarinya 10.496 harga itu, kemudian sudah naik di tahun bulan Januari tahun 2023 sudah mencapai 11.648, ya naik lebih tinggi, naik lagi terus sampai terakhir Februari 2024 sudah 14.397. Jadi kalau menurut saya memang harga itu naiknya tinggi dan ini disebabkan satu karena ada krisis produksi, menyangkut biaya produksi yang saya pernah sebut gitu ya. Pupuk sulit dicari, pupuk bersubsidi karena petani kita banyak kecil butuh pupuk bersubsidi, sementara anggaran pupuk bersubsidi itu sudah diturunkan dan baru tahun ini akan ditambah lagi katanya 14 triliun, tapi saya dengar dari BUMN menyatakan bahkan bisa sampai 54 triliun nanti supaya cukup gitu ya. Yang kedua, sambil harga-harga itu biaya produksi itu naik, termasuk tenaga kerja di situ selain pupuk, tiba-tiba kita mengalami El Nino yang bukan tiba-tiba sih, sudah diprediksi akan mengalami El Nino ya. Itu menyebabkan produksi jadi berkurang dan kita mengalami defisit yang saya sebut tadi 2,45 juta ton. Nah, dengan begitu wajar kalau harga merangkak naik terus. Tapi kan kita sudah ada stok yang kita banjiri ke pasar. Satu, melalui bantuan pangan, supaya rakyat yang perlu makan kemudian tidak bisa membeli ke pasar karena kelangkaan, tetap bisa makan. Yang kedua, ada yang juga dilakukan operasi pasar. Saya mau menunjukkan di sini, ternyata kalau stok di pasar domestik itu menipis, meskipun kita punya stok yang berasal dari impor, itu ternyata harga itu relatif tidak bisa dikendalikan secepat kalau kita punya stok di dalam pasar domestik. Kenapa? Karena kalau yang di domestik ini kan biasanya menyebar tuh di pasar-pasar, sehingga segera bisa memenuhi kebutuhan. Kalau kita impor, walaupun porsinya besar seperti ini, tetap aja butuh waktu. Dan ini yang menjadi jawaban ketika di bulan Januari Februari 2004 itu pemerintah melakukan penyaluran bansos besar-besaran ya, tetapi harga tetap naik. Ya, setidaknya kita sebutlah bahwa harga itu tidak bisa turun seperti yang dibayangkan gitu. Tidak bisa tertahan, jadi bisa naik. Kalau enggak mungkin jangan-jangan lebih meledak. Ini kita lihat ya, bulan Februari itu daya tahan stok untuk domestik itu 3 hari. 3 minggu, sementara stok yang impor cukup untuk kira-kira setengah minggu. Jadi hampir kira-kira 4 minggu daya tahan stok kita di bulan Februari tahun 2023. Tapi bulan Februari tahun 2024, kalau kita lihat 2024 itu stoknya cuma yang domestik yang tadinya bisa 3 minggu cuma 0,4 minggu, katakanlah setengah minggu ya. Ini cuma paling 3 hari. Bisa tahan. Sementara yang stok dari impor itu bisa sampai 6,4 minggu. Kalau di total kira-kira bisa sampai 7 minggu, 1,5 bulan. Jauh lebih lama rentang waktunya. Ini ketahanan stok ya. Ini grafik tentang ketahanan stok. Jadi kecukupan stok dalam hitungan minggu. Jauh lebih banyak di bulan Februari 2024 dibandingkan Februari 2023. Tapi harganya kalau kita lihat 12 ribuan, ini 14. Kenapa? Saya berkesimpulan kalau stok di domestic market itu menipis, itu lebih sensitif terhadap lonjakan harga meskipun di backup oleh stok impor yang cukup bahkan lebih besar mungkin. Nah, itu menyangkut kemampuan mendistribusi. Apa karena supply dari masuk impor itu terlambat atau memang
karena proses mata rantai terlalu jarak untuk ini. Memang negara seperti Indonesia ini ketika terjadi kelangkaan yang merata, di mana maka ketika kita melakukan impor, dia butuh distribusi, butuh waktu. Sementara orang kan kalau makan ya hitungannya hari aja 3 kali. Bisa nunggu nggak bisa. Kalau satu kabupaten bisa di bulan puasa 2 kali, tapi tetap hitungannya porsinya 3 kali. Iya. Nggak makan berat, nggak makan lontong. Ya, kita bisa lihat misalnya kayak Demak lagi banjir, kemudian rusaklah panen di situ ya, misal contoh. Tapi tiba-tiba kebutuhan warga Demak agak tidak tercukupi dari itu. Tapi karena kabupatennya Pati bagus, panennya kan segera bisa pindah. Nah, beras kita ini beras dari India kalau impor. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk? Soalnya itu tadi sebutannya tuh kan. Kita ini kan katanya negara kepulauan nih, ada agraris tapi titik pulau-pulau gitu kan. Nah itu kan jarak nih, proses distribusi. Kalau kita lihat tadi penjelasan dari Bang Alam tuh kan, kalau dia domestik dia menyebar cepat bisa inilah. Tapi kalau dia impor, dia seolah-olah dia masuk tapi tertahan dulu nih. Sementara kan baru tidak bisa ditunda. Kita mau sebut Anda pulang puasa 1 tahun ya nggak bisa. Dalilnya tidak ada kan di sini. Nah ini yang problem, sehingga apa cara ya untuk kemudian bisa supaya ini masuk tidak tertahan dulu untuk kemudian bisa seperti dengan supply domestik itu gitu. Yang jelas kan beras itu tidak bisa kita distribusikan melalui jalur WA Group itu masalahnya. Kalau pakai WA Group pasti cepat sekali. Kecuali doa masih bisa. Enggak, ini kan dapat. Iya, dan ada administrasinya masuk dulu ke bongkar di pelabuhan, gudang, dan itu sejak zaman dulu memang membutuhkan waktu lebih lama gitu ya, ketimbang dia ada di tempat. Tapi itu kan bisa diprediksi bahwa nanti akan ada kelangkaan, maka impornya harus lebih cepat. Problemnya Pak Sam hari ini untuk mempercepat impor itu tidak semudah ketika global sedang tidak krisis beras. Global juga sedang krisis beras. Kenapa global krisis beras? Gandum gara-gara perang Ukraina itu kan terganggu. Ukraina tidak bisa mengekspor gandumnya ke Eropa. Rusia juga sebagai produsen gandum tidak bisa mengekspor, maka terjadilah substitusi gandum terhadap beras di Eropa, oleh beras di Eropa. Orang Eropa kemudian mengkonsumsi beras. Maka disedotlah beras yang dari India dan lain sebagainya. India sendiri juga sedang pemilu, dia harus jaga di dalamnya. Selain ada pandemi, tapi mereka terus berusaha. Katanya, surplus. Jadi India bisa begini, lu pemilu aku juga pemilu, Anda pengen menang aku juga pengen menang. Ya dia jaga kan, maka dia jaga surplus itu. Kedua, ketika dibuka itu juga banyak yang minta. Juga produsen beras seperti Vietnam akan mengalami sedotan ke Eropa. Dan jangan salah, Amerika itu juga produsen beras. Mereka akan sedot. Itu menyebabkan ketika kita minta ke Thailand dan sebagainya, waktunya tidak bisa secepat seperti ketika mereka tidak ada gejolak di global, ada krisis di global. Lagi El Nino kemarin ya, yang juga menimpa negara-negara produsen beras ya. Iya, negara-negara produsen beras ada yang tetap surplus walaupun El Nino, karena mereka sudah mengantisipasi, nggak ada masalah. Jadi mitigasi itu mereka bikin dengan cara yang menyebabkan orang tetap bisa produksi. Saya selalu masuk di situ ya, di soal mitigasi gitu ya. Jadi kan kita tahu lah bulan produksi itu rata-rata di bulan berapa kan? Meskipun tidak pas semua daerah, tapi paling tidak ada keseragaman bahwa dia di bulan Januari, berarti Maret April kita akan panen gitu ya. Desember mulai menggarap dan macam. Meskipun daerah-daerah pegunungan Desember itu ada yang panen. Nah, tapi kan pertama siklus itu kita paham, kita sudah pernah bahas. Lalu kemudian karena dia siklus, maka potensial produksi juga ada. Kecuali terjadi error dan macam-macam yang banjir bandang, itu kan sesuatu yang tidak diduga. Nah, dalam konteks itu kan kita bicara mitigasi sebenarnya, bahwa ada satu wilayah jumlah penduduknya sekian, maka kemudian kebutuhannya sekian. Lalu kemudian karena produksinya cuma ini, rasa-rasanya kalau bukan terjadi backup dari antar daerah, karena daerah itu juga dilihat tidak tercukupi, misalnya Banteng atau apa kemarin yang kita ini, maka harusnya impor itu kan sudah bisa dihitung di bulan berapa dan diisi prioritas di situ kan, di situ supaya kemudian stabilitas itu gimana itu sebenarnya? Ya itu ada dalam perencanaan ya. Pasti pemerintah sudah melakukan perencanaan. Tapi yang saya bilang karena negara ini semua sedang rebutan beras, pasti ada kesulitan. Kalau enggak sih cepat ya untuk melakukan itu.
sehingga bisa disediakan agak lebih banyak stok itu sudah bisa prediksi. Ini kan dia harus ngambil dari Thailand sekian, ngambil dari Vietnam sekian, dari apa terus baru dikumpulin, itu juga membutuhkan waktu. Di satu sisi juga kalau langsung di semua bisa masuk terus merusak pasar, dibanjiri juga bisa merusak pasar. Maka kemudian diaturlah skemanya antara kebutuhan itu dengan kesulitan ketersediaan impor dari negara lain itu. Dan itu menurut saya wajar menyebabkan harga naik, tapi sepanjang barangnya masih ada sih hebohnya biasanya tidak seperti 98. Kalau 98 itu kan memang barangnya sudah tidak ada, impor sampai hampir 5 juta ton pada saat itu. Dan kedua ada krisis lain ya, krisis politik yang menyebabkan terjadi kekacauan. Saya orang lebih percaya bahwa krisis politik dan krisis ekonomi seperti beras itu tidak bisa satu mempengaruhi yang lain. Imajinasi orang kan menganggap kalau ada antrian lantas akan ada krisis politik. No, saya bilang krisis politik itu dilengkapi nanti diperparah dengan krisis ekonomi ini. Jadi once tidak terjadi satu krisis politik yang parah gitu ya, itu tidak akan memperburuk keadaan. Sebaliknya ketika tidak ada krisis ekonomi yang sedemikian parah, tidak akan bisa melahirkan krisis politik gitu. Jadi kalau cuma beras aja itu bukan bagian dari krisis ekonomi. Kan orang sering anggap kalau udah beras terganggu nih kayaknya sudah akan terjadi krisis ekonomi dan krisis ekonomi politik yang dan itu yang sangat dihindari oleh pemerintah kan. Iya, tapi kadang-kadang jadi berlebihan gitu ya. Menurut saya itu yang ya sudahlah, itu kan namanya persepsi publik, itu seringkali ada miss. Tidak semua orang kan mempelajari detail sejarah tentang kekacauan di Orde Baru ke awal-awal gitu ya. Juga di 98 itu secara utuh. Orang cuma lihat simptom-simptomnya. Wah, ada antri beras, sebentar lagi akan terjadi kekacauan gitu. Jadi menurut saya sih itu wacana publik aja lah kita anggap ya. Meskipun yang membuat masyarakat itu ngantri karena kebijakan politik juga dari pemerintahnya sendiri, keliru gitu ya. Ya kalau ngantri tadi kita kan sudah pernah bahas ya bahwa ngantri itu kan itu skema yang dipilih yang harusnya bisa diatasi dengan cara lain ya. Bisa lah di ini gitu ya. Iya. Nah, saya kembali ke itu soal ini gitu ya. Saya masih belum ini di soal ada satu wilayah gitu ya, lalu kemudian soal stok barang dan macam-macam itu. Pertanyaan untuk kemudian agak bergeser sedikit adalah apakah situasi ini selama ini memang selalu terjadi dan masih bisa dikendalikan, atau ini yang memang di tahun ini lebih gitu ya, lebih parah gitu karena ada global, dan kira-kira seperti apa nanti kalau bisa kita ini gitu ya, biar kemudian publik itu merasa oh ini temporer karena global dan ada situasi pemilu, pasca ini sudahlah kita bisa ini ada apalagi sudah mau panen lagi dan lain-lain macam. Dan faktor alam yang El Nino itu juga apakah merupakan siklus alam atau yang bisa diprediksi atau bagaimana? Ya kalau siklus itu kan ada yang bisa diprediksi, ada yang juga prediksinya itu tidak akan terlalu akurat karena ada perubahan-perubahan yang situasi kondisi dunianya makin memburuk ya dari sisi iklim karena ulah manusia juga sebetulnya. Tapi memang ada siklus jangka panjang yang sering terjadi. Jadi kayak 98 itu bahkan Pak Harto itu sudah memprediksi ini akan ada kemarau dan dia tahu ya akan ada ketidakcukupan, bahkan di daerah-daerah kering itu dia minta padi di daerah Kalimantan yang biasa untuk daerah kering itu ditanam di Jawa supaya bisa mencukupi kebutuhan. Walaupun gagal juga, padi gogo rancah istilahnya dulu ya, gagal juga, plus dengan krisis politik itu akhirnya terjadi kekacauan. Artinya dengan maksud saya sejak dulu juga sudah tahu kok akan ada kemarau gitu, terus harus diantisipasi. Nah, ke depan ini sih kalau ngelihat kan El Nino sudah selesai. Kita belum tahu nanti ada pengaruh musim apa yang lain. La Nina mungkin nih ancaman berikutnya. Tapi La Nina juga tidak akan seburuk seperti kasus El Nino kemarin yang kering ya. Tapi orang jangan lupa bahwa gelombang di daerah pesisir yang juga produksi beras itu sudah membawa air asin yang naik gitu ya. Tingkat keasinan itu akan mempengaruhi kondisi sawah. Itu kan akibat pemanasan global ya yang kemudian terus menyebabkan terjadi kerusakan.
Dengan kata lain, bahwa tahun ke tahun memang produksi di Indonesia itu mengalami tantangan karena dia ada di wilayah pesisir laut juga sebagian, bukan cuma di atas gunung beras itu kan. Nah, yang begitu yang pasti pemerintah sudah bisa menghitung dan kemudian memprediksi. Itu satu hal ya, kalau menurut saya masalah yang terkait dengan efek musim. Yang kedua ya, pemerintah harus memperbaiki lah. Dulu sudah dibangun embung untuk penampung air, kemudian dibangun bendungan. Tapi kan irigasi itu kan ada macam-macam, yang primer, sekunder, terus yang tersier yang masuk ke sawah-sawah yang kecil. Pengaturannya itu kalau rusak tidak diperbaiki oleh Pemda, karena Pemdanya juga ikut-ikutan lebih senang bagi-bagi bansos, bukan memperbaiki infrastruktur. Apalagi kalau bendungannya di situ terhenti, sawahnya belum sampai di sawahnya. Ya kalau saya nggak mau, itu di luar konteks proyek kalau saya nggak berimplikasi pada produksi kan. Saya tidak terlalu mau ikut-ikutan sinis terhadap infrastruktur. Harus kita akui juga tentang pembangunan bendungan dan lain sebagainya lumayan menurut saya. Yang jadi problem adalah kan air itu harus dialirkan. Kan ada irigasi tersier masuk, yang tahapan-tahapan sampai masuk. Sama dengan bangun jalan, kurang hebat apa Jokowi seolah bagus, tapi kan jalan di daerah rusak semua. Tidak ada perubahan kualitas dari 2014 sebelum Jokowi jadi presiden dengan sekarang. Coba lihat aja data di BPS itu, statistik jalan daerah kita, kabupaten, kota. Yang itu menjadi kewenangannya kabupaten kota. Ya. Nah, kedua juga sama, irigasi tertentu kan jadi kewenangan kabupaten kota. Lah kalau di situnya rusak, walaupun bendungannya yang dibilang Pak Sam tadi, nggak sampai gimana. Nah, orang akan bilang ya itu kan urusannya pemerintah kabupaten kota. Ya kalau giliran mau bantu orang miskin karena populer, sifat ria itu, kemudian pemerintah pusat merasa bertanggung jawab. Tapi giliran sudah urusan irigasi yang bisa menyebabkan kemiskinan, pemerintah pusat bilang itu urusan pemerintah daerah. Stupid menurut saya gitu ya. Jadi yang seperti itu sih yang menyebabkan salah satu ada beberapa problem di produksi padi kita. Maka ke depan itu yang harus dibereskan, salah satu infrastruktur yang infrastruktur yang seperti tadi. Yang kedua yang ketiga ya bagaimana meningkatkan teknologi dan kualitas tanah kita menjadi lebih baik ya dalam produksi padi ini. Nah, tanah kita ini udah dipakai untuk produksi sekian lama, itu kemudian perlu dipulihkan supaya dia menjadi lebih sehat produktivitasnya. Itu yang menurut saya nggak bisa sebentar. Nanti presiden terpilih berikutnya silakanlah kalau dia mau melakukan pemulihan seperti itu. Itu penting sekali. Tanah kita sudah terbatas. Kita harus tingkatkan kualitas tanahnya supaya produktivitasnya jadi bisa lebih tinggi. Bukan menggenjot pupuknya ya, karena kan pupuk justru akan pupuk itu dalam batas waktu tertentu, apalagi kita pakai urea dan obat-obatan itu bisa menyebabkan tanah itu makin hari gizinya makin ambruk gitu ya. Nah, yang lain adalah bagaimana memang kita bisa memproduksi pupuk itu tetap harus lebih banyak dan kemudian bisa mendistribusikannya untuk kelompok-kelompok petani yang lebih kecil. Itu yang juga nggak gampang. Karena apa? Karena kan menyangkut bahan baku yang kita ambil dari pasar global yang harganya juga tinggi. Macam-macam tantangannya kalau kita mau membereskan ini ke depan. Jadi saya ingin menyampaikan antrian beras, kericuan di medsos gitu ya. Terus untung aja kita nggak kayak seperti tahun 2017 ikut-ikutan nurutin Satgas Pangan untuk grebek gudang segala macam sembari nggak tahu apa-apa soal. Itu kan sempat ini tuh. Iya itulah, kadang-kadang terlalu mahal ya. Kadang-kadang kita harus mengentertain kebodohan pemerintah itu dengan 700 orang kehilangan lapangan kerja misalkan. Sedih kadang lihat gara-gara salah main grebek, main hajar aja akibatnya begitu. Orang kehilangan kerja. Nah, untungnya tahun ini tidak terjadi seperti itu. Harga naik tidak dituduh karena ada mafia dan lain sebagainya. Jadi kalau tadi Pak Sam bilang apa yang harus dilakukan oleh pemerintah ke depan masih banyak Pak Sam. Tadi kita list aja kan 1, 2, 3, 4. Itu yang harus disiapkan ke depan.
Tapi saya masih agak penasaran itu di soal ini ya, sorry kalau soal di apakah ini temporer saja harga, apa ini atau permanen gitu ya, dengan situasi yang tadi misalnya. Ya, baik. Kita ambil sekarang saja nih, kalau misalnya disebut temporer, tapi ini kan sejak dari November bahkan, itu kan bergerak tuh terus. Ya kan itu data-data kita, data-data bulan Februari ya Pak. Itu kalau sampai bulan Februari, bulan Maretnya kan sudah mulai panen, sudah mulai surplus. Nanti kemudian April juga panen, walaupun mungkin bisa lebih besar dari Maret karena kita agak mundur masa tanamnya, atau bisa dia setara dengan Maret atau turun sedikit. Sehingga kemudian surplus produksi itu terjadi. Pada saat itu mungkin orang ribut dengan harga di petani yang nanti amblas. Bukan lagi harga beras gitu ya. Ketika pasokan, ingat tadi kalau pasokan di domestik itu agak cukup, persediaan cukup, cenderung dia bisa lebih meredam harga. Satu. Tapi apakah harga itu akan turun seperti awal di tahun 2022? Saya pesimis. Kenapa? Karena harga pupuk sudah mahal, tenaga kerja di pertanian juga sudah makin mahal. Jadi dia turun-turun pun tidak akan sampai kembali ke tingkat yang paling awal. Memang. Jadi dia akan bilang begini, aku sudah terlanjur di atas, untuk turun itu tunggu dulu ya. Ternyata bukan cuma politisi ya, bukan cuma politisi yang punya sikap begitu, beras juga begitu. Jadi beras nggak minta naik 3 periode kan? Oke, di situasi seperti itu kalau menurut saya sih temporernya itu adalah eskalasi naiknya itu kayaknya temporer, tapi kita anggap dia bisa turun sangat drastis juga tidak ada Pak Sam. Kemungkinan seperti itu kecil ya, kecuali betul-betul melimpah beras itu dan jatuhnya itu nanti memang ya karu-karuan, tapi kan pemerintah pasti stabilisasi dengan cara menyerapnya. Nah, ketika kalau musim nggak ada lagi kita bisa memprediksi musim itu seolah-olah akan kembali seperti awal juga. Dia akan ada perulangannya dan ada dinamika baru yang selalu terjadi berdasarkan perubahan iklim, yaitu hari ke hari harus diantisipasi. Kira-kira gitu Pak Sam. Ya, terakhir. Maksudnya dari posisi tadi kita sudah dapat simpulan itu ya, bahwa ada alam, ada ini yang ya kan kita banyak menyebut kata alam karena kan alam sasaragi. Saya selalu mengkelirkan gini, alam sa dengan alim sa dibedain nih. Tapi pada posisi yang tadi ini rekomendasi kita di pemerintah, kira-kira apa yang bisa di ini gitu ya, selain misalnya untuk perbaikan irigasi, infrastruktur dan macam-macam. Yang paling dekat nih, selalu keluhannya adalah petani naik beras, harga gabah belum, atau sebaliknya belum tentu. Atau katakanlah dia ikut naik, baru mau menikmati kenaikan itu, loncakan harga, lompat-lompat itu, dia akan lihat matanya sudah mulai mengikuti gitu kan. Tiba-tiba pada saat bersamaan, yang dikhawatirkan, mudah-mudahan ini sekaligus kita klarifikasi gitu ya. Ternyata pada saat bersamaan katanya jangan sampai dilepas impor pada saat musim panen itu, yang kemudian akhirnya ini gitu. Itu yang membuat poin besarnya sebenarnya adalah bagaimana kemudian ini. Tentu kita lihat memang tadi tidak akan mungkin turunnya itu jauh, tapi bagaimana kemudian stabil di petaninya dengan harga pupuknya bisa tertutup. Ya kalau itu sih sebetulnya itu bisa jadi satu tesis ya dari S2 kalau mau dibahas. Jadi sangat detail, bahkan bisa. Cuma saya sendiri juga nggak tahu kenapa kalau saya baca literatur itu pengulangan aja tidak pernah membahas agak lebih detail. Salah satunya misalnya ya kalau mau mendekatkan agar ketika petani itu harganya dibeli itu tidak terlalu murah juga gitu. Ya fungsi Bulog atau sebagai stabilisator itu harus bisa membeli langsung dari petani, jangan pakai kontraktor yang membeli ke petaninya masih dengan harga yang murah tapi kemudian dapat untung juga dari harga pengadaan di Bulog misalnya. Jadi memang harus lebih dekat pembelian ke petani itu secara langsung. Ini nggak gampang. Nanti saya bosan karena knowledge of institutional sosial ekonomi institusi di Indonesia itu sangat buruk, termasuk di para akademisinya. Sisanya kalau kepedulian isinya jargon tok gitu ya. Kita nggak pernah
tuntas membahas ini. Dia butuh institusi sosial ekonomi untuk membeli langsung dari petani. Tapi kalau kita bicara dalam podcast seperti ini, agak rumit bagi publik memahami apa yang saya maksud nanti gitu ya. Dan kedua adalah mengatur bagaimana agar publik mengerti ketika beras impor masuk itu tidak otomatis menjatuhkan harga, karena dia akan stay dulu di gudang. Gitu. Sehingga kedua, media-media juga harus lebih cerdas. Maka impor pun tidak berkontribusi untuk soal stabilan harga ya? Apa? Ya kalau impor itu juga tidak terlalu akan berbahaya kecuali kalau dia sudah langsung dilempar dan menyebar, belum gitu kan. Seringkali kan masuk pun bertahap impor itu, nggak langsung 2 juta ton itu langsung bawa kapal masuk gitu yang saya bilang. Tapi namanya media kita kan tidak ditakdirkan untuk hari itu juga. Iya, kalau media-media yang langsung tiba-tiba ngeliput begitu kan kita juga nggak boleh berharap bahwa media kita itu dalam semalam bisa cerdas, gitu. Apalagi jurnalisnya berganti-ganti, gitu. Apalagi jurnalis online yang kejar clickbait, gitu. Itu akan mendidik masyarakat bahwa, beras impor masuk nih harus jatuh. Terus pengamat-pengamat sibuk juga berbicara seperti itu. Maka lengkaplah kebodohan kita, gitu. Dan syukuri aja bahwa kita bodoh, supaya setelah kejadian kok seperti ini kita jadi pintar karena kita mau belajar. Yang masalah itu kan kalau nggak mau belajar. Nah, di dalam situasi seperti ini, jangan kita ulangi kebodohan dengan menakut-nakuti rakyat bahwa ini beras impor masuk, petani harus jatuh. Faktanya hari ini lihat nih, impor. Jadi sangat tergantung situasi. Pada saat panen raya, ya nggak apa-apa beras impor ditaruh dulu di gudang, gitu loh. Tapi kalau kemudian panen rayanya agak membludak, harga jatuh, bersamaan dengan impor masuk di gudang dituduh impor, yang jadi penyebab bukan karena daya serap terhadap gabah yang tidak efektif. Itu kan yang saya bilang tadi, yang terjadilah misleading, bahasa tanda kutipnya kalau saya terbiasa ngomong apa adanya kasar, terjadilah kebodohan kolektif dalam melihat kenyataan gitu kan. Kita nikmati aja gitu kan sebagai bangsa yang belajar, tapi kalau terus-terusan berulang-ulang kan berarti kita nggak belajar. Jadi kalau pertanyaan Pak Sam tadi ya sama Lukman, bagaimana dengan impor? Sepanjang impor itu masuk hanya untuk cadangan dalam batas waktu tertentu, nggak ada masalah. Sepanjang untuk cadangan saja? Iya, kan dia bisa misalnya impor 1 juta ton untuk stok. Nah, kemudian ada pengadaan yang berat bagi Bulog itu adalah kalau dia panen, Bulog kan harus menyerap supaya harga nggak jatuh. Nah, kalau itu ditambahkan dengan impor, stok terlalu besar nanti. Itu yang jadi masalah. Masalahnya bukan di petani, masalahnya di Bulog. Bulog kemudian akan bingung menyalurkan stoknya kemana. Lama-lama beras jadi busuk, gitu kan. Itu yang pernah ada berita sudah berulat, sudah hitam gitu kan. Ya, ada yang bilang berulat lah, dramatis. Jadi menurut saya sih memang kualitas turun mutu aja. Kualitasnya turun ya. Jadi istilahnya itu beras turun mutu. Nah itu kadang-kadang orang mendramatisirnya, dibilang sudah berulat karena kebiasaan kalau lihat beras terlalu lama itu kan ada. Oh iya pasti. Ada gitunya kan, apalagi kita sudah tahu. Tapi saya belum pernah hari ini secara pasti tahu apakah terjadi begitu. Tapi yang jelas mutunya turun. Kan sayang karena itu kan duit negara. Nah itu satu topik sendiri yang kita harus bahas agak lebih dalam supaya bisa dibahasakan dengan sederhana tentang bagaimana mengelola cadangan beras pemerintah, terutama oleh Bulog. Itu satu persoalan sendiri kan, juga akan menjadi topik yang sering juga misleading. Seolah-olah beras itu kalau sudah masuk itu bisa tahan berapa lama pun. Ini kan bukan jual besi baja. Besi pun bisa berkarat. Besi pun masih bisa berkarat. Katakanlah stainless steel yang nggak bisa berkarat. Ini kan beras yang bisa turun. Jadi kadang-kadang ada miss seperti itu. Yang bahaya itu kalau mispersepsi seperti itu bukan terjadi di masyarakat umum. Mispersepsi itu terjadi di orang-orang yang punya kaitan dengan policy making, anggota legislatif. Pengurus parpol gitu ya. Terus kemudian akademisi bahkan yang tidak terlalu paham juga banyak karena concern ngomong soal beras dan jadi tim ahli menteri. Makanya kebayang kan. Jadi menurut saya yang kayak gitu tuh bahaya. Nah itu yang nanti akan kita sering
temui ya dalam pembicaraan-pembicaraan kita. Tapi itu satu topik lain lah Pak Sam. Apapun kesimpulannya, kalau kita prinsipnya di sini itu kan sederhana. Biarkan data-data tadi yang kita sajikan itu berbicara. Dan kita membacanya semua, tapi yang keyakinan bahwa data yang valid dan kita cerdas membaca akan lahir kebijakan yang bagus. 100 data untuk satu orang yang keliru membaca data, itu pasti kebijakannya akan keliru. Tapi satu data dibaca oleh orang-orang yang bisa menganalisis data, melahirkan kebijakan yang lebih baik. Silahkan kita baca data. Yang